Saya masuk Fakultas Kehutanan tahun 73 dan menyelesaikan S1 di sini di fakultas. Ya, sekarang saya termasuk orang yang dituakan di Fakultas Kehutanan UGM. Namun ternyata faktanya justru Profesor Naim mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas diterima oleh dirinya dari beberapa rekan sejawat yang lebih junior di fakultas, yaitu dengan menarik-narik Profesor Naim ke dalam pusaran polemik ijazah sarjana UGM Jokowi yang diidentifikasi merupakan ijazah palsu yang divalidasi oleh pihak Rektorat UGM serta Dekanat Fakultas Kehutanan yang notabene mereka adalah para junior dari Profesor Naim. Perlakuan yang tidak pantas tersebut yaitu dengan adanya pemalsuan tanda tangan Profesor Naim yang diterapkan pada pejabat dekan yang melakukan legalisasi salinan ijazah UGM palsu Jokowi, yang mana salinan ijazah tersebut digunakan dalam pencalonan Jokowi untuk menduduki sebuah posisi jabatan publik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Padahal jelas tercatat bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada periode 2008 sampai 2012. Jadi sangat mustahil jika pada salinan ijazah UGM Jokowi yang diperoleh dari KPUD Kota Madya Surakarta sebagai syarat pencalonan wali kota pada tahun 2005 dilegalisir oleh Profesor Naim. Saya barusan melakukan analisis juga terhadap dua legalisasi ijazah terakhir, yaitu 2005 dan 2010 yang diperoleh Pak Bonatua kemarin, dengan perbandingan dari tiga ijazah lainnya, yaitu 2012 dari KPU DKI dan 2014 dan 2019. Dari semua ijazah itu hanya 2019 itu yang formatnya benar. Nah, formatnya benar itu dia proporsional, ya, panjang lebarnya benar. Yang lain ijazahnya rut atau mengkeret, ya, artinya itu tidak benar. Kalau itu harusnya UGM tidak melegalisasi dan harusnya KPU tidak menerima karena ijazahnya berbeda dengan bentuk ijazah yang sebenarnya. Jadi ini membuktikan proses verifikasinya tidak jalan, tidak diverifikasi antara ijazah asli dan ijazah yang dikumpulkan. Dan terlebih-lebih yang dua terakhir 2005 dan 2010, saya tadi beberapa jam yang lalu juga ketemu langsung dengan Pak Bonatua. Sepakat kami bahwa Pak Bonatua akan mengajukan keberatan atau protes, bahkan mengajukan ke KIP, ya, Komisi Informasi Pusat, karena yang diterima itu tidak benar legalisasinya. Satu, legalisasinya tidak berwarna. Itu harus berwarna. Jadi legalisasi yang diterima itu harus cap dan tanda tangannya tanda tangan basah, bukan hanya berupa fotokopi. Kedua, yang paling menarik nih Mas Samar dan semua pemirsa iNews dan juga Pak Ade juga perlu tahu, 2005 dan 2010 itu sama persis. Nggak mungkin, karena beda 5 tahun kok ijazahnya legalisasinya bisa sama persis. Nggak boleh. Jadi harus beda. Meski mungkin legalisasinya hanya sekali, mungkin Pak Jokowi katakanlah atau siapa melegalisasi ijazah itu pada 1 tahun yang sama, katakanlah 2004. Kemudian itu kayak beberapa legalisasi. Nah, digunakan tiap tahun harus beda-beda gitu loh. Bukan terus sama persis. Letak posisi cap, letak posisi tanda tangan, letak posisi legalisasi. Tapi Pak Bonatua harus ada tahun, tanggal, harus ada NIP yang sesuai. Ini makanya ini nggak sesuai. Jadi ini makin membuktikan kalau palsu ijazah itu. Nah, itu kan memang di legalisir itu diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 73. Misalnya legalisirnya tidak ada tanggalnya, misalnya begitu. Itu sudah pasti harus arti klarifikasi seperti itu. Oke, baik. Tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 73 yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Oke. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rejimnya sudah beda. Rejimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan. Ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP. Nomor induk pegawai ini. Ya, ini saya dapat dari netizen loh. Jadi ternyata di tahun 2007 itu peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan namanya Peraturan Kepala BKB Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang penomoran baru kepegawaian NIP, ya, nomor induk pegawai. Dari 8 digit menjadi 18. Oke. Nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit. Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Narasi ini bukan sekadar tentang selembar dokumen. Ini adalah tentang kredibilitas negara, tentang kepercayaan.
Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Yang dikatakan usut terus ijazah Jokowi sampai sirna ya. Jokowi cuman tukang bacot tapi nggak ada buktinya. Nah, mana yang nggak bohong ya? Jokowi semua hidupnya bohong. Nah, memalsukan tanda tangan. Jokowi harus diadili, Gibran dimakzulkan. Nah, RRT pasukan kebenaran. Ya, luar biasa kejahatan dan kebusukan serta kotornya otak si Jokowi. Nah, mampus kebohongan demi kebohongan sudah ditampilkan. Nah, saya sangat salut sekali sampai bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Hidup Roy Suryo CS. Nah, begitu gampangnya ijazah palsu bisa lolos. Nah, Jokowi wajib diadili. Yang sudah pakai ijazah palsu segera diadili. Segera biar hukum Indonesia nggak gaco lagi. Nah, benar-benar makin hari makin gamblang ya. Jokowi Firaun masa kini. Nah, pantas selama ini tidak mau ditunjukkan ya ijazahnya Jokowi. Nah, yang dikatakan juga sudah jelas-jelas ya kenapa harus dilindungi lagi ya dari penegak hukum dan penyidikan di negeri ini. Nah, benar Jokowi harus ditanggung jawab ya. Nah, kejahatan luar biasa kalau benar-benar rakyat dibohongi. Nah, pendidikan dibohongi, minta 3 periode lagi. Ya, segera adili dan penjara ya. Nah, kami mohon sama saudara Jokowi membawa ijazahnya ke pengadilan agar rakyat Indonesia adem, tidak seperti sekarang ini terpecah belah sudah hampir 3 tahun. Amin ya. Semoga kebohongan dan kedustaan segera lenyap ya dari bumi pertiwi ini. Nah, tuntut saja Prof para junior yang sudah mencabut ya, tetapi Prof yang digunakan untuk penipuan dan kejahatan ya, padahal jelas-jelas sudah terbukti ijazah palsu ya. Nah, tapi Jokowi tetap saja bebas berkeliaran bagai demi kemana saja yang dia inginkan ya. Baik itu polisi, hakim dan jaksa tetap membiarkan bebas. Nah, legalisir ijazah pada tahun 2005 sampai 2010 Dekan Kehutanan UGM oleh Prof Naim, padahal beliau jadi dekan 2008 sampai 2014 ya. Tidak jadi ijazah di 2005 adalah palsu, apalagi legalisir tanpa tanggal. Nah, selama Kapolrinya diganti ya, maka penegak hukum tetap patut dipertanyakan, harusnya copot dulu Kapolrinya ya. Ya, kalau si Joko Widodo dihukum ya, diikat baru diseret seekor gajah sampai digigit terkupas semua. Nah, sangat menjijikan kelakuan Jokowi ya. Memalsukan tidak ya layak dihukum. Nah, nepalkan ya sudah Jokowi, Listio Sigit, Octavia, Gajah Mada secepatnya pemalsuan data tanda tangan profesor. Nah, aduh ya, masalah ijazah Jokowi kok banyak penyelidikan ya. Sudah Jokowi tangkap saja, hadapkan pada rakyat. Nah, kok dugaannya penegak hukum ya saat ini karena masuk jebakan pendugaan ya. Jokowi dengan umpan-umpan yang ditaburkannya kepada ternak-ternaknya. Nah, rakyat hanya menuntut ya keadilan dunia akhirat yang selama ini ditipu oleh si manusia keparat. Nah, Jokowi harus diseret ke pengadilan dan harus dihukum mati. Nah, secara fisik saya tidak masalah, tapi saya haimul ya. Yakin batinnya meronta-ronta, tidak selesai-selesai. Ya, Pak Prof Maim waras, harusnya Jokowi
menjabarkan ijazahnya seperti Pak Prof Naim ya. Pantas ditutupi dulu sebelum putusan KIP. Ternyata ada sesuatu. Ya, semoga keadilan dan kebenaran biasa terbukti itu kasus jasa Jokowi. Kalau benar palsu adili Jokowi serta lingkaran yang selalu melindungi dan koar-koar demi Jokowi. Profesor harus menguat ya. Semua yang terlibat, mereka sudah merusak institusi UGM dan dunia pendidikan secara umum. Nah, kasihan Profesor M. Naim jadi korban Jokowi. Ya, tidak usah banyak bacot meme ya. Langsung tangkap dan masukkan penjara Jokowi itu ya. Semua tahulah ijazah Jokowi itu asli apa palsu. Hanya saja parcok-parcok nggak ada yang berani membukanya. Nah, hanya untuk mengungkap ijazah palsu aja dah kebingungan ya. Nggak selesai-selesai. Nah, sebenarnya terlalu pintar atau terlalu goblok sih para aktor di sini. Ya, jangan harap si Jokowi datang ke pengadilan ya. Selain dinepalkan rakyat. Nah, seret tukang tipu repok uang rakyat dinasti, dia pikir bangsa punya dia sendiri. Nah, Prof Naim ya wajib menuntut pemalsuan tanda tangan Bapak ya. Naim untuk membuktikan bahwa Bapak tidak terlibat dalam pemalsuan ijazah. Nah, penegak hukum harus tegak dan segera usut tuntas siap yang membuat dan siap yang menggunakan ijazah yang diduga palsu. Nah, Jokowi, Ova Emilia dan kroni-kroni Jokowi udah pasti terlibat termasuk KPU dalam jabatan gubernur dan presiden sudah saatnya dibui. Ya, terbukti palsu proses hukumnya. Ya, wahai penegak hukum, takutlah kamu kepada Allah yang Maha mengetahui atas perbuatanmu. Tegakkan hukum dengan adil, tak pandang bulu ya. Nah, Jokowi harus berjiwa besar dan akui bahwa ijazah yang dimiliki memang palsu ya. Nah, kalau benar ijazahnya palsu, cepat copot, tangkap aparatnya. Nah, ini katakan juga benar Prof ya. Pemalsuan tanda tangan adalah suatu kejahatan, harus dituntut sesuai hukum rakyat, waras pendukung Prof. Nah, ya, kalau KPU nggak terima calon ini, ya dipecat dan bisa dihabisi. Ya, semua orang mikirin jabatan dan nyawa serta keluarganya lah kondisi sulit itu. Kita juga nggak mampu menghadapi kondisi itu. Yakin sih, ya. Nggak ada verifikasi ijazah di setiap level ketika pencalonan. Pada takutlah ya. Nah, seharusnya dengan sebanyaknya ini bukti yang mengindikasikan ijazah Jack Owi palsu. Nah, pelakunya harus sudah masuk penginapan Prodeo. Nah, dilaporkan saja pemalsuan tanda tangan legalisir ya di ijazah milik Jokowi ke PN ya. Sleman yang paling dekat Pak Prof Naim dan kuasa hukum Pak DRM Taufik SH pasti tambah hangat. Ya, penegak hukum kenapa tunduk dengan Joko Widodo? Harusnya penyidik lebih pintar ya. Kenapa rakyat harus percaya dengan penegak hukum ya? Uangnya banyak sekali dia buat melindungi diri. Uang rakyat semua yang dipakai buat menutupi kebohongannya sampai sana sampai sini. Ya, seluruh jaringan yang bakal membongkar sudah dibuka. Semua itu strategi
yang luar biasa. Mana bisa kasus ini sampai lama tak kelar-kelar. Ya, kalau tak ada uang sebanyaknya itu bisa bertahan termul-termul, yang diuntungkan buat menjaga konspirasi terus terbungkus ya. Nah, kepalsuan pasti terbongkar ya. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, pasti tercium baunya sampai ke mana-mana. Ya, Bu Sufahla ngaku saja kalau ijazahnya memang palsu, tinggal minta maaf sama rakyat Indonesia kalau kebohongan selalu ditutupi dengan kebohongan yang baru, maka kebohongan-kebohongan itu tak akan berhenti kalau pelaku tidak bertobat. Ya, Jokowi tidak pantas dapat penghargaan diri. Negara cabut semua fasilitas yang diberikan dan dihitung terbaik semua hartanya selama menjabat penjabat publik dengan ijazah palsunya. Salam dari NKRI harga mati.